Oke, selamat siang menjelang sore. Hari ini saya mau menjelaskan tentang pelaporan ISPT PPA 21 per Desember 2020. Langkah pertama masuk ke ISPT, username administrator, password 123. Username-nya administrator, passwordnya 123, login. Nah, yang disiapin pertama adalah rekapan PP 21 dari Januari sampai Desember. Lalu yang kedua dilihat dari Januari sampai Desember berapa orang yang kena pajak. Misalkan contoh dari Januari sampai Desember itu ada 1 orang, contoh ini ya, 1 Februari sampai Maret sampai Desember. Nah itu direkap gajinya berapa, gajinya dia Januari sampai Desember berapa, lalu tunjangannya berapa, Januari sampai Desember berapa, Januari sampai Desember. Lalu kalau ada THR, masukin THR-nya di sini, bonus atau THR kalau ada, kalau nggak ada ya abaikan aja. Nah, misalnya ada pertanyaan gimana Pak? Misalkan yang ada hanya di bulan Maret sampai bulan Juni, setelah itu nggak ada sama sekali. Oke, tetap dimasukkan dari bulan Maret sampai Juninya, direkap gajinya sama tunjangannya selama Januari sampai Desember, terus gajinya, tunjangan lainnya juga begitu Januari sampai Desember, walaupun dia hanya kena pajaknya di bulan Maret sampai Juni, atau hanya ada di bulan bulan Agustus, misalnya Agustus saja dia kena pajak, nggak apa-apa, tetap direkap juga. Nah lalu langkah selanjutnya kita masuk ke PPh ISPT-nya PPh 21. Langkah pertama klik pilih SPT, buka SPT baru, klik 12/2020, lalu buat SPT. Setelah itu klik isi SPT. Nah yang pertama kita bicara mengenai yang kena pajak dulu, yang setiap bulannya kena pajak. Nah jangan lupa tahap pertama daftar isi pemotong, klik A1, lalu isi baru. Nah di sini masukin NPWP-nya, misalkan NPWP-nya, lalu nick-nya, kalau nick-nya nggak ada diketik 00 aja, lalu ketik namanya siapa, misalkan namanya kayak tadi di sini nih, namanya Zulkifli, masukin Zulkifli di sini, lalu alamatnya, status kawin, misalkan anak berapa, anaknya berapa, lalu jabatannya apa, misalnya jabatannya manajer. Setelah itu masuk ke poin B.1 yang hanya diisi hanya 3, poin A, poin 3 sama poin 7. Nah, poin pertama itu rekapan gaji dari Januari, gaji ini nih, dari Januari, gaji Januari yang kena pajaknya aja, yang kena pajak Januari sampai dengan Desember. Lalu yang kedua poin 3 ini tunjangan lainnya, itu tunjangan mana, tunjangan yang di sini yang kena pajak ya bicaranya. Walaupun yang tadi saya bilang tadi yang kena cuma Maret atau dari Maret sampai Juni, tetap direkap dari Januari sampai Desember. Tunjangan lainnya dari Januari sampai Desember. Setelah itu sudah direkap, masuk ke sini. Setelah direkap tadi masuk ke sini. Lalu kalau ada THR masukin THR, kalau nggak ada ya diabaikan. Setelah itu lanjut ke poin C. Nah, simpan. Nah, setelah simpan, langkah kedua kita bicara mengenai yang kena pajak dulu terlebih dahulu. Yang setiap bulannya kena pajak. Setiap bulan pajaknya, yang setiap bulan kena pajak seperti biasa diisi kayak seperti bulan-bulan sebelumnya, bulan Desembernya. Tapi kalau yang nihil, tiap bulan yang nihil hanya isi Desembernya aja. Bagian nihil hanya isi Desembernya aja. Misalkan yang nihil nih Desember, misalkan kantor tersebut nihil, hanya lihat jumlah, yang poin B jumlah pegawainya berapa, misalkan 24, masukin 24 di sini. Lalu poin B-nya jumlah brutonya berapa, brutonya kita lihat di sini PPh terutang. Nah ini tinggal di copy, pindah ke sini. Setelah itu simpan. Nah, kalau yang kena pajak itu seperti biasa, yang
bulan-bulan sebelumnya. Setelah itu lanjut klik isi SPT, masuk ke 1 tahun pajak. Ini ya 1 tahun pajak ini berlaku baik yang nihil maupun yang kena bayar pajak. Nah, yang poin yang isi SPT ini, yang A1 ini larinya ke sini. Nanti dia di sini kalau dia kena pajak setahun pasti sini muncul. Cuma kalau kena pajak hanya 3 bulan atau 4 bulan kadang sini nggak muncul. Nah, setelah itu poin B-nya bagi yang nihil itu hanya kita cek jumlah karyawannya dari Januari sampai Desember, bulan berapa yang paling terbanyak. Misalkan bulan Mei ada 25 misalkan, masuk sini 25 nih, 25. Lalu brutonya dapat dari mana? Dari TPA terutang, langsung di copy di bawah sini, total bruto setahun, masukin di sini. Nah, kalau yang kena pajak, bila mana kantor tersebut kena pajak kayak dari Januari sampai Desember atau maupun Desembernya aja kena pajak, itu diisi di sini. Nanti sini muncul nih dari A1 tadi. Misalkan yang di A1 tadi sini nih ada 5 orang misalkan. Ya kan, ada 5 orang di sini nih, ada 5 orang yang kena pajak, yang muncul di sini hanya 2 atau 3 orang lah. Contohnya 3 orang, dari 5 orang tuh muncul cuma 3 orang nih dari Januari sampai Desembernya. Nah, cari jumlah karyawan terbanyak, misalkan di bulan Agustus ada 30 misalkan. Nah, 30 dikurangi sama jumlah yang karyawan yang di sini ada 3 orang tadi tuh yang kena pajak. Berarti 30 dikurangi 3 jadi 27. Nah, jumlah bruto di sininya itu yang kena pajak itu jumlah total ini, total bruto setahun dikurangi sama jumlah bruto yang kena pajak di sini nih. Yang di poin ini nih, poin A, dikurangi hasilnya masuk ke sini. Setelah disimpan, nanti poin C ini jumlah karyawan sini 30, karena yang kena di sini 3, sini 27, 3 jadi 30 yang kena pajak ya. Lalu total bruto di sininya harus sama dengan total bruto di PPh terutangnya. Nah, sampai sini. Selanjutnya isi SPT lagi, daftar biayanya. Daftar biayanya hanya diisi poin 1, poin 4, poin 1, poin 4, poin 1, total brutonya masukin aja ke sini. Lalu biaya sewanya, misalkan sewa gedungnya sebulannya 1 juta kali sewa gedungnya misalnya 10 juta. 10 juta kali 12, 120. Lalu setelah itu disimpan. Setelah simpan, yang diisi ada 2, gaji sama biaya sewa gedung. Setelah itu close. Setelah di sini 2 ini di close, lalu klik isi SPT induk sampai ke poin E, langsung aja di sini. Di sini pasti nanti isinya di bulan Desembernya nih, data Desember ini di sini. Nah, lalu masuk ke sini, misalnya Jakarta tempatnya. Setelah itu simpan. Setelah simpan, lalu bagi yang kena pajak harap mengisi ini, data ini. Setelah diisi, lalu kalau yang nihil bisa langsung ke klik CSP pelaporan. Klik di sini Desember 2020, klik cari di sini Desember buat CSP. Nah, di sini cara pelaporan yang ke DJP-nya, bagi yang nihil yang dibutuhkan hanya CSP-nya saja. Bagi yang nihil. Tetapi kalau yang bayar pajak yang dibutuhkan bukti lapor yang di-scan PDF dan CSP. Itu aja penjelasannya. Bila ada yang masih bingung atau kurang mengerti, harap menghubungi ke pusat ya. Terima kasih.